Halo Fooders! Jakarta dengan berbagai kekayaan budaya kulinernya memang tak akan pernah habis untuk dibahas. Soto Betawi misalnya. Hidangan berkuah gurih dan kaya rempah ini selalu menjadi menu wajib para pemburu kuliner yang datang ke daerah yang dulunya bernama Batavia ini. Salah satu yang melegenda adalah Soto Betawi Haji Ma'ruf. Soto Betawi Haji Ma'ruf tuh udah ada dari tahun 1940. Awal mulanya itu kakek saya yang berjualan, nah cuman dulu itu kita nggak bertempat, jadi masih keliling-keliling pas tahun 40-an mulai berjualan itu, Mas. Warung soto yang berdiri sejak tahun 1940 ini telah banyak dikunjungi oleh tokoh nasional, diantaranya Presiden Jokowi, mantan Gubernur DKI Anies Baswedan, Jenderal Nasution, dan keluarga Presiden RI kedua, Soeharto. Mungkin soto Betawi itu macam-macam ya, Mas ya. Kayak ada yang kuahnya warna kuning gitu, ada kuahnya yang warna kecoklatan. Nah, kalau Haji Ma'ruf ini kita kuahnya agak kecoklatan. Jadi resep dari almarhum kakek, emang kita tuh nggak pakai kunyit yang mungkin jadi yang membuat warnanya jadi kuning. Nah, kita menggunakan santan dan susu. Nah, makanya warnanya putih kecoklatan. Salah satu aspek paling menarik dari soto Betawi Haji Ma'ruf adalah kekayaan rasa kuahnya. Kuah yang kental dan gurih ini diperoleh dari perpaduan susu yang segar dan rempah-rempah pilihan yang diolah dengan hati-hati. Daging sapi yang empuk dan diiris tipis menjadi pelengkap sempurna untuk kuah yang begitu menggugah selera ini. Kombinasi rempah seperti bawang merah, bawang putih, jahe, dan ketumbar ditambah dengan aroma harum dari serai dan daun jeruk memberikan sentuhan khas yang membuat hidangan ini begitu istimewa. Kalau misalkan untuk soto Betawi Haji Ma'ruf, kita bedanya bisa dibilang mungkin yang paling otentik dari zaman dulu karena kita nggak pernah merubah resepnya. Perbedaannya, kita pertama nggak pakai MSG, kemudian gurihnya itu kita dari susu. Gitu. Nah, santan ditambah dengan susu, nah dan tanpa MSG. Jadi ya gurihnya alami dan ditambah dengan rempah-rempahnya. Nah, itu juga resepnya dari zaman dulu sampai sekarang nggak pernah dirubah sama sekali. Sebagai warisan kuliner Nusantara, soto Betawi Haji Ma'ruf telah mengalami berbagai transformasi dan tetap eksis hingga saat ini. Hidangan ini tidak hanya menghadirkan kelezatan yang khas, tetapi juga mempertahankan nilai-nilai budaya dari suku Betawi yang terus diperjuangkan oleh para penjual dan penganut tradisi kuliner. Kalau rasanya sih mirip-mirip ya, cuman kalau soto Betawi yang di lain tempat terkadang ada yang banyak lemaknya, ada yang santannya itu kayak santan yang udah kental gitu. Kalau di sini kayaknya pakai susu. Nah, tadi yang saya lihat tuh kuahnya kayak susu gitu. Gurih gitu rasanya ya. Dan ini gurihnya pas, nggak bikin enak gitu kalau untuk yang ini. Nah, untuk bahan baku kita menggunakan dagingnya juga yang premium, yang bagus ya kan, karena kaldunya supaya gurih juga. Nah, untuk daging supaya empuk itu kita di presto kurang lebih sekitar 3-4 jam lah, 3-4 jam biar daging empuk. Menariknya kita tuh daging paru. Nah, parunya biarpun sudah dimasukin ke dalam kuah soto tapi tetap garing karena kita goreng lagi. Para ahli kuliner dan koki berbakat di Jakarta pun terus mengembangkan berbagai variasi soto Betawi untuk menjaga agar warisan kuliner ini tetap segar dan menarik bagi generasi masa depan. Bagi siapapun yang mengunjungi Jakarta, rasanya belum lengkap jika tidak mencicipi soto Betawi Haji Ma'ruf. Hidangan ini bukan hanya sekedar makanan, tetapi juga mengajak Anda untuk menyelami sejarah dan cita rasa khas dari suku Betawi yang telah melahirkan kuliner legendaris ini. Per porsi sekarang kita untuk soto dagingnya 52.000 dan untuk yang soto campurnya 50.000. Nah, poin kita selain kita berjualan, kita juga ingin melestarikan budaya Betawi melalui
kuliner ini, melalui makanan ini gitu kan. Jadi kan budaya Betawi nggak hanya melulu soal musik, tarian, makanan juga salah satu budaya yang harus dilestarikan. Nah, untuk harapan untuk masyarakat gitu ya, mungkin biar bisa mengapresiasi makanan-makanan tradisional, nggak hanya soto Betawi, mungkin makanan tradisional lainnya gitu ya, supaya kita juga nggak kalah saing sama makanan dari luar. Jadi saya punya harapan ya, selain dilestarikan ini ya, masyarakat ini cukup mengapresiasi lah untuk makanan lokal. Jadi jangan sampai kalau ada makanan lokal yang harganya mahal, kok mahal banget sih. Sementara kalau makanan impor, harga mahal tuh kesannya kayak biasa aja gitu. Supaya juga makanan-makanan tradisional lain ini juga jangan kita anggap murahan, seperti itu sih. Jadi ya kita harus mengapresiasi ya kuliner tradisional ini sih. Jadi, jika Anda berada di Jakarta, luangkan waktu untuk mencari dan menikmati soto Betawi dan Anda akan merasakan kekayaan kuliner yang tak terlupakan khas Betawi. Nah, sampai di sini dulu wawasan kuliner kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya.